bukunya. Susah ya men, ya astaga. Cuma memang kalau kita bahas ini banyak orang yang mungkin akan terobrak-abrik gitu ya perasaannya gitu. Jadi sebelumnya Ya. minta maaf Mm, dulu gitu. mm, Karena mm, memang setiap orang punya persepsi yang berbeda, setiap orang punya landscape-nya sendiri kalau kita merujuk mm, pada mm, apa mm, namanya? Kepada si Haris ini. Yang menarik dia akan menuliskan, dia berusaha gitu meyakinkan bahwa sains gitu ya memang dapat mendeterminasi moral gitu. Memang mm, secara jelas mm, ditunjukkan bahwa mm, mm, sains itu adalah ujung awalnya dari sebuah pemikiran-pemikiran tentang moral. Namun demikian selalu saja dimanapun saya baca referensinya itu benturannya selalu pada soal itu para penunggu apa namanya penunggu pohon Konjipluan. beringin pohon beringin gitu kan. Jadi ini berat banget gitu untuk orang-orang tertentu karena kan mereka gini Ah, ya, dalam konten tertentu si Haris mendeterminasi bahwa moral itu sejak awal memang ada di sel otaknya manusia dan turun menurun secara apa namanya tadi selnya sudah ada, DNA-nya sudah jelas gitu ya, walaupun kemudian ada perubahan-perubahan sosial terjadi tergantung lingkungan dan ininya. Tapi kemudian kalau di para penunggu beringin dan cipuan tadi itu kan mereka menganggap bahwa ada sesuatu yang di luar diri manusia, di luar diri sapiens, yang menentukan sebuah kaidah moral yang kemudian diwahyukan dan ditulis di dalam kitab-kitab yang dianggap suci gitu ya. Lalu kemudian itu yang diikuti, padahal gitu kotak-kotaknya silonya juga kelihatan gitu. Jadi oke dok, pertanyaannya sederhana aja dari awal. Moral itu apa? Lalu kemudian moral landscape itu apa? Itu aja deh dulu. ya, oke. Jadi memang eh, yang ini buku ini memang berat gitu ya. Buku ini memang berat. Artinya Tapi eh si Alvita jago, dia nerjemahin loh. Wah, saya angkat jempol. ya, Keren. ini buku ini berat karena satu ya, dia dari awal memang yang namanya Sam Harris ini memposisikan dirinya unik ya. Unik dia itu, memposisikan dirinya itu. Dari tulisannya yang berjudul provokatif itu ya. Pernah Iya. ada bukunya yang berjudul provokatif itu. The End of Apa? It itu. The End of It itu. Oh, oke 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 oke. Iya betul betul. Ya, itu sebelum Langsung bener. itu sebelum dia berbicara di apa namanya menulis buku lanskap moral Hmm, hmm, itu moral lanskap ya, moral lanskap hmm. ini dia nulis buku yang berjudul provokatif, itu yang sehingga membuat orang a priori terhadap dia itu. Iya. Meskipun isinya kalau dilihat ya, kalau dibaca the end of faith itu, the end of faith itu, tenggelamnya iman itu Iya, ya habisnya lebih Iman. ya tenggelamnya iman itu ya. Artinya ya tenggelamnya iman, fitnya iman itu kalau dilihat ya Sam Harris menjelaskan secara artinya scientific apa sih yang terjadi dengan otak manusia dengan yang namanya faith itu Hmm, ya hmm. keimanan itu clear sebetulnya apa namanya pemikiran Sam Harris itu termasuk pada buku Moral Landscape ini Moral landscape. clear hanya saja dia memposisikan pada posisi yang sulit gitu. Hmm, Ya dia tidak dia memperjuangkan bahwa yang namanya sains itu harusnya tidak bebas nilai gitu. ya, Ya, ini padahal beberapa orang posisinya bilang sulit. sains harusnya bebas nilai kan Harusnya gitu. bebas nilai itu. Dalam hal ini yang disampaikan oleh Sam ini adalah Hmm, ya bukan sains semua sains tapi adalah penjelasan sains pada biologi manusia hmm. dan dan kehidupan lain itu. Oke. Ya, jadi dalam bab moral itu ya banyak yang di nah, kita bahas moral dan nanti
mungkin Kita pertemuan mau berikutnya kita ya. bahas keyakinan nanti. Iya, Habis itu, keyakinan. Jadi kan? keyakinan ya itu nanti ya. Kita sekarang Itu mungkin nanti kita membahas moral lanskap dan moralnya, lanskap moral moral dan dan moral lanskap moral. ini apa gitu ya. Ini apa? Apakah ini bisa dijelaskan secara biologi? Nah, ini sebetulnya di titik ini ya, di titik ini Sam Harris itu mengambil posisi yang sulit untuk dirinya loh ya. Iya, iya. Untuk dirinya. Dia kayaknya denial terus di dalam bukunya tuh denial terus Dia tulisannya itu. untuk dirinya itu adalah posisinya sangat sulit. Pertama, dia harus berhadapan dengan saintis-saintis lain itu. Bahwa yang namanya baik buruk itu ada dalam otak kita gitu ya. Bukan masalah itu adalah pemahaman atau tidak hanya berlaku pada kondisi-kondisi dan populasi tertentu. No, itu ya itu. Harusnya baik buruk itu seperti benar dan salah itu berlaku lebih universal, gitu, ya. Kalau memang ukuran moral sekarang saat ini yang dipegang pedes-pedes di seluruh dunia ini ya, ya memang akhirnya moral itu tergantung tempat dan waktu itu. Iya, ya. betul. Moral di Jawa sekarang berbeda dengan moral di Jawa abad ke-16 misalnya, ya gitu. Iya, betul. Ya, misalkan moral di Sumatera sekarang dengan di Jawa sekarang beda. Jadi tempat dan waktu itu membuat moral itu berbeda. Itu. Iya, lokasi juga berbeda. Nah, itu yang membuat. Contoh dulu dok. Contoh paling gampang deh, paling gampang ya. Moral yang berbeda itu di Jawa. Kalau kamu ya En ya. Kamu di Solo, di Jogja, terus makan glegeken, nggak sopan itu. Ya nggak sopan. Tapi kalau kamu di Simalungun, di Sumatera Utara sana, waktu kamu dijamu, terus kamu menghargai yang menjamu. Itu adalah ekspresi ungkapan menghargai yang menjamu. Dalam waktu yang sama, tempat yang berbeda, itu moral nilainya berbeda. Itu. Ini padahal deket nih, masih satu area Indonesia satu nih. area itu satu area berbeda gitu kan ya. Coba kamu itu nang pasar mana ya, di pasar apa lu nggak usah ini ya, kamu di Jogja gitu ya, di Jogja di Malioboro gitu, di Malioboro gitu ya, pasar gitu. Kembang pasar Beringharjo, terus kamu bilang jancuk lu, kamu dipentelingi orang pasar kamu. Tapi kalau di Surabaya jancuk ya apa kabarmu rek, itu biasa itu ya. Jadi moral itu, jadi akhirnya moral ini hanya masalah ini. Belum lagi kalau tindakan gitu ya. Misalkan tindakan. Ya di satu zaman itu kan mukul anak yang tidak mau baca mantra itu kan boleh, itu harus malahan itu. Zaman siapa? Zaman kita dong. Ya itu ada zamannya ya, emang dong. Ada zamannya. Ada suatu zaman di mana anak yang tidak mau baca mantra tuh pukul itu ya, dipukul itu. Nah sekarang ada habisnya juga sih. Lah iya, lah kalau kamu itu sekarang itu terus kamu anakmu nggak mau baca mantra kamu pukul, dilaporin kamu ke Komnas HAM dan Perlindungan Anak. KPI. Moralnya juga sudah berbeda. Moralnya sudah berbeda. Nah, karena itu makanya dalam bukunya itu, dalam buku Sam Harris yang moral lanskap itu ada satu subbab yang menyebutkan apakah berbuat baik itu sedemikian sulitnya itu. Ya, benar-benar. Ya, gitu. Ya. Nah, dia membuktikan bahwa baik buruk itu tertanam di otak kita itu. Dengan penelitiannya. Ya. Baik buruk itu tertanam di otak kita. Kita paham itu jelek itu. Kita paham. Bahkan dia mengambil penelitian juga kepada para psikopat gitu. Oh, oke, ya benar. Psikopat, ya. Di situ disebutkan juga para psikopat. Nah, yang lebih-lebih lagi
dia itu melihat yang seperti diomongkan bahwa yang namanya hierarki itu kompatibel dengan otak kita. Itu diteliti juga oleh si namanya Sama Sam Harris ini. Bahwa hierarki itu penting itu. Hierarki. Jadi nggak ada tuh yang namanya egalitarian secara murni karena otaknya memang udah nggak begitu sebenarnya atau gitu. Egalitarianisme itu mengemuka kan pada saat zamannya humanisme ini. Gitu. Iya benar. Iya makanya itu kan kemudian. Ya di satu sisi memang juga Sam Harris itu menekankan humanisme satu sisi, tapi dia melangkah lebih jauh daripada humanisme. Dia mengetengahkan bahwa yang namanya lanskap moral, dasar moral itu bukan hanya pada humanisme, tapi pada biologi itu. Biologi. Jadi seseorang itu yang merasakan pada saat dia berbicara tentang apakah berbuat baik itu demikian sulitnya, terus apakah yang namanya hierarki dan terus kemudian empati, dia membicarakan empati ya, empati pada otak itu di mana? Nah, pada bab keyakinan ya nanti yang kita bahas minggu kapan deh itu ya. Pada yang namanya minggu depan. Yang minggu depan itu bahwa yang namanya empati itu terus kemudian mengakibatkan seseorang itu bisa merasakan penderitaan bukan hanya pada orang lain itu, tapi pada binatang lain dan kehidupan lain itu. Ya, otak yang kita bahas kemarin. Nah, otak kita itu sebetulnya sense ya, merasa, bisa melihat pola bahwa binatang itu kesakitan kalau kita melakukan sesuatu. Ya. Otak kita bisa melihat itu, ya, bisa melihat itu. Misalkan ada orang yang merasa kasihan, ya, misalkan pada saat ada ayam disembelih gitu, ya. Ayam disembelih, ya. Oh, ada orang yang kasihan, ada orang yang menikmati melihat yang namanya binatang-binatang itu disembelih. Ada orang yang menikmati sambil baca mantra pula, itu ada gitu ya. Itu kan aja bukan hanya mantra, itu wajib ya kadang-kadang baca mantra. Iya makanya. Pemotongan hewan bayang gitu kan. Makanya iku ya. Jadi Sam Harris itu meletakkan bahwa sebetulnya yang namanya baik buruk itu ada dalam otak, dibuktikan itu ya. Mulai dari dia itu membuktikan bahwa yang namanya ada dalam hal moral ini, dia membahas ilusi tentang yang pernah kita bahas, free will itu. Free will ya, ilusi tentang itu. Jadi memang kan delusionalnya orang dianggap, kalau menurut dia ya, menurut Harris ya, delusionalnya orang adalah kita semua punya free will, kita semua juga punya moral yang semuanya adalah sesuatu yang tidak selalu di badan kita gitu ya, semua adalah ketetapan-ketetapan bersama gitu. Jadi konstruksi sosial yang lebih penting gitu kan, itu yang membuat orang merasa nggak ada gitu, itu bukan kita gitu, tapi sesuatu yang di luar gitu. Itu gimana penjelasannya, Dok? Menjelaskannya gimana? Menjelaskan bagian bahwa ini adalah bagian otak sebenarnya sejak awal, sejak kita dilahirkan, bahkan sejak masih di fetus gitu ya. Nah, perubahan gitu. Menurut penelitiannya si Sam Harris ini, bahwa sebetulnya manusia itu pada umumnya kalau dia itu dalam kondisi di tengah itu, dia menjadi tega, dia menjadi permisif terhadap hal-hal yang disebut jelek itu karena justru itu karena pembelajaran itu. Karena pembelajaran sejak dia hidup, ada anak-anak itu. Ya, jadi dia mempelajari sesuatu yang terjadi sehingga otaknya itu mengizinkan perilaku yang disebut jelek itu. Gitu. Kayak gue nggak suka sama, Itu.
Itu emang kayaknya gue kamu belajar sesuatu yang salah deh. Oke. ya iya itu ya. Jadi sebetulnya manusia bukan hanya manusia, eh, individu-individu atau binatang yang sadar itu dia melakukan misalkan serangan mematikan itu kepada itu bukan diakibatkan karena otaknya memang begitu, tidak itu ya. Ini yang kita ngomong yang di tengah loh ya, bukan yang Ya, ekstrim, yang di tengah. bukan yang ekstrim psikopat atau bukan ekstrim altruis. Ini Iya, yang di iya. tengah. Jadi Oke. dia juga memberi disclaimer yang di tengah. Yang di tengah ini dia melakukan hal-hal yang jahat, yang itu di samping memang dia punya bakat untuk itu karena sepanjang hidupnya dia bisa melakukan itu ya kan, punya kemampuan, tapi itu didrive oleh narasi. Nah, kembali lagi dia juga bilang ya, masalah narasi ini gitu ya. Meme, narasi gitu. Narasi. Jadi dia bilang otak manusia ini belajar bukan hanya dari apa yang didapatkan secara genetik, Oke. tapi dia juga itu mendapatkan informasi masukan dari diri dan lingkungannya. Dan kompleksnya gitu. karena ada bahasa itu tadi itu. Jadi Oke. otakmu itu berkembang sejak yang namanya lahir. Kamu lahir punya insting gitu ya. Kamu Iya, lahir punya betul. insting. Insting itu pada saat kamu makan, itu insting gitu. Frog Ya. brain itu. Makan itu insting pada saat orang itu adalah memori genetik bahwa kamu perlu makan gitu ya. Itu makan itu insting itu. Begitu lahir itu, wah cari yang namanya pada saat bayi lahir itu masih dia punya saking refleksnya. Refleks menghisap. Kalau digini kan itu menghisap gitu. Karena hanya bayi-bayi yang begitu yang mempunyai kesempatan untuk hidup lebih jauh. Yang tidak punya mati di tengah jalan gitu. Ya. Nah, itu masih insting. insting tuh ya. Insting itu, insting. Insting itu adalah hal-hal yang mendasar. Apa namanya? Nangis pun itu adalah insting gitu ya. Nah, apapun yang Jangan kamu lakukan, gitu, gue enggak. ya, apapun yang kamu lakukan pada saat kamu tidak sadar itu insting, didrive oleh otak emosi gitu ya. Gitu. Oke. Bukan oleh otak rasional. Itu juga dibahas oleh siapa namanya? Sam Harris. Tapi otak kita itu mendapatkan data dan kemudian mengolah data bukan hanya dari dirimu itu, bukan dari dalam aku lapar mau makan gitu. Akhirnya otak itu mendapatkan informasi dan mengolah informasi yang datang dari luar dirinya, dari dalam dirinya, dari luar dirinya, dan informasi yang paling menentukan pada otak kita sekarang ini adalah narasi gitu, bahasa gitu. Bahasa ya, Dok. Kok aku Bahasa. kayak ini deh, apa namanya, kayak pernah baca ini juga di gennya Mukherjee soal epigenetik. Sama nggak tuh maksudnya konten? Sama penjelasannya, cuman Mukherjee sama. kan Mukherjee ini dia seorang onkolog, dia melihat dari dalam sudut genetik. Tapi yang namanya Sam Harris, dia ini adalah neuroscientist itu. Dia neurolog yang mempelajari neuroscience itu. Ya, dia meneliti itu. Dia meneliti dengan penelitian, semuanya itu didasarkan pada penelitian. Ya, bagaimana? Jadi ada jelasnya. Ya, seperti yang dia bikin soal itu kan, yang apa namanya, pengaruh oksitosin sama ini sama apa sih namanya, yang dia di penelitian pada tikus itu loh. Dopamin dan oksitosin. Dopamin ya, dopamin. Nah, iya, nukleus accumbens kan? Iya, itu. Dia itu melanjutkan penelitian yang ada tahun 63 mengenai memori pada tikus, terus kemudian malah menemukan emosi pada tikus itu. Jadi bahwa binatang-binatang non manusia punya emosi itu sudah sejak lama diketahui sebetulnya. Hanya saja dijelaskan secara gamblang oleh yang pertama ya generasinya Joseph Ledoux ya itu. Joseph Ledoux, terus kemudian Antonio Damasio, dan kemudian yang fenomenal ya bukunya si Daniel Goleman ya. Daniel Goleman, oke. Nah, itu. Tapi juga sejak awal si Pak filsuf siapa Hume juga bilang gitu kan.
juga menyatakan bahwa moral itu sesuatu yang berbeda dari lokasi ke lokasi. Ya, kalau juga Hume bilang gitu itu ya seperti filsuf lain aja, kebetulan aja orang dia ngarang-ngarang tanpa dasar itu. Perbedaannya adalah pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh misalnya Joseph Ledoux atau terus kemudian Antonio Damasio atau siapa namanya Sam Harris ini berdasarkan sebuah fakta penelitian itu. Bukan ngarang-ngarang loh. Kalau kan filsuf itu kan ya wah mereka-reka mempertanyakan sesuatu dijawab itu ya itu. Nah, Hume itu nggak ngerti otak itu bagaimana itu. Ya, Hume nggak ngerti itu. Sama dengan Plato ya nggak tahu. Tapi kan kemudian banyak sekali yang membenturkan antara saintis dengan para filsuf akibatnya dengan konten seperti ini kan. Lah ya kan? emang. Gitu kan? Walaupun ada iya. penelitiannya jelas gitu ya, tapi si para filsuf ini nggak mau dibilang filsafat sudah mati kan, belum nggak mau kan. Loh, gitu. Kalau filsuf dibilang filsafat sudah mati, itu sama dengan orang apa namanya penyembah pohon cipluan dibilang penunggu cipluan sudah mati, marah mereka itu. Iya benar. Padahal padahal contoh ini bukunya siapa namanya si Stephen Hawking yang kedua, buku populer yang kedua apa namanya The Grand Design itu. The Grand Design bukunya itu di alinea pertama dia bilang filsafat sudah mati itu. Tapi ya, itu filsafat sudah kan? mati. Ya, tapi yang dimaksud dalam hal ini dalam menjelaskan alam semesta itu ya lihat faktanya, lihat datanya, data itu kamu hitung, sudah selesai itu. Jadi kalau kamu mempunyai data tentang alam semesta, terus kamu hitung, ya itu yang benar itu. Kamu jangan ngarang-ngarang lah itu. Ya itu. Nah kalau filsafat kan memang dulu filsafat itu kan dia nggak punya yang namanya instrumen otak itu gimana, dia ngarang. Kesadaran itu ada di dalam diri apa di luar diri. Kalau kamu main video game, lah belum bulat itu ya itu. Tapi ya emang bulat juga untuk menjelaskan sementara saintis semacam Sam Harris ini, Sam Harris ini, dia mengatakan ini loh hasil penelitianku nih ya. Kalau otaknya aku rekam kayak gini itu begini. Analisanya seperti ini. Tuh ya. Sementara kamu nggak usah jauh-jauh antara Plato sama Aristoteles itu kan. Itu pengikutnya berantem bisa itu. Mau satu bilang kursi ini yang palsu ini kursi palsu semua ini gitu ya. Yang asli yang ada di dunia ide itu ya, di Lauhul Mahfudz sana gitu. Ya, itu platonik ya, itu Plato ya itu. Tapi yang namanya sains itu nggak peduli soal itu gitu. Nah, posisinya Sam Harris itu memposisikan dirinya yang sulit karena dia sekarang ini mengajukan proposal istilahnya ya, mengajukan proposisi bahwa yang namanya baik buruk itu bisa lebih universal seperti benar dan salah gitu. Hanya saja dia juga memberikan disclaimer itu berlaku pada kehidupan, bukan sesuatu yang nggak hidup itu. Nah, kalau berlaku secara universal, sementara kan kontennya banyak nih, ada politik, ada ekonomi, ada yang jurisprudensi, filsafat, neuroscience, segala macam itu. Nah, misalnya kalau apa yang bisa berlaku secara universal, sementara kondisi sekarang ini kan kita kita ada di 21st century gitu kan ya, sesuatu yang baru gitu kan, sesuatu yang memang secara moral bisa universal. Apa yang bisa universal itu apa contohnya gitu dok? Misalnya yang dimaksud kita kan live as one nih gitu kan, going to live as one. Iya terus. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud sebagai sama Sam Harris yang bisa universal tuh apa aja gitu? Yang dalam proposisi atau proposal atau yang diusulkan oleh Sam itu adalah dasar moral yang universal untuk kehidupan ya biologi itself gitu. Oke. Biologi itu. Based on biology kan?
Biology, based on biology gitu. Jadi ada yang misalkan berdasarkan suku, ada berdasarkan bangsa, ada berdasarkan ras itu. Ya, tapi ada yang berdasarkan biologi itu. Apa ini? Misalnya menjelaskan kalau kita belajar biologi, akhirnya kita bisa melihat misalnya ya, bisa melihat apakah organisme tertentu itu bisa merasa menderita, bisa apa namanya ketakutan, bisa merespon sebuah ancaman sebagai emosi itu. Ya, contoh misalkan sapi itu punya emosi, punya ternyata gitu. Ya, babi itu punya emosi, punya ternyata gitu. Ayam itu punya emosi. Makanya kamu kalau makan babi, babinya jangan hidup ya. Belum lagi, aku lagi nunggu orang yang lagi berjanji. Nah itu ya yang namanya binatang-binatang yang punya emosi itu harus kita pertimbangkan emosinya gitu. Emosinya Kentang punya dipertimbangkan. emosi enggak lo? Kentang nggak punya emosi gitu. Tapi suka bilang terima kasih, nggak apa-apa juga sih. Ya, nah sama dengan bahwa kita bilang terima kasih kepada kentang pada saat kita makan kentang. Kita paham betul bahwa kentang itu adalah kita ambil kehidupannya untuk melanjutkan kehidupan kita itu. Karena prinsipnya para frutarian itu. Ya bukan hanya begitu, tetap aja sebetulnya kita manusia itu makan bengkoang, manusia itu makan bekecot, manusia makan manusia, itu pada dasarnya sama. Sebagai binatang, untuk melanjutkan kehidupan harus mengambil kehidupan lain. Betul. Ya, karena kita binatang. Kecuali kamu tumbuh-tumbuhan, kamu bisa berfotosintesa itu ya. Emang kamu punya klorofil ya? Iya benar. Tidak itu. Tidak, pada dasarnya sebagai binatang seperti binatang-binatang lain untuk melanjutkan hidup kita harus mengambil kehidupan lain gitu. Betul dok. Tapi balik ke proposisi tadi tuh, apa yang harus otak lakukan gitu? Otaknya harus melakukan, bukannya kamu ini kok makan minum wine, bukannya itu. Kamu nggak tahu ini wine paling larang ini Petrus 82. Sorry lah tapi ya. itu nggak ini ya, nggak telan kalau yang itu. Ini kamu habis ini kamu browsing deh. Petrus 82 itu berapa harganya satu botol? Gaya lu. Nah, aku kok itu ya itu. Petrus 82. Iya. Oke. Sini. Ya, ini. Ya, jadi ada Anggi tuh. Anggi. Anggi. Nah, oke ya. Ya itu apa otak yang harus apa gitu ya, seperti jadi yang kita pelajari waktu sebetulnya yang disampaikan oleh Sam Harris, yang namanya emosi kita itu adalah mengenali pola di luar otak itu sendiri, ya. Di luar otak, bahkan otak itu mengenali pola terhadap tubuhnya. Jadi sebetulnya otak itu sendiri adalah sebuah organ yang lepas itu. Ya. Lepas pada saat dia harus memberikan sinyal kepada jantung untuk jantung cepat. Itu sebetulnya otak itu nge-sense bahwa sesuatu itu harus berjalan baik kalau dia ikut terlibat untuk to take a part gitu. Ya. Jadi yang namanya itu loh, ada yang Alvita itu lihat. Itu 44.000 pound sterling. Petrus 82. Petrus 82. Oke, ya, balik tadi. Kita ngomong masalah yang namanya ada sitop, dengerin. Mana sitop? Oh iya. Top. Waduh, lengkap nih kita. Oke ya. Jadi yang namanya otak kita itu otak manusia yang sadar itu dia mempunyai neuron cermin atau mirror neuron yang cukup sehingga dia bisa merasakan penderitaan atau bisa merasakan emosi individu lain gitu.
Empati, Emosi, gitu ya. empati itu. Merasakan Ya kan? emosi, merasakan perasaan ya. Dia bisa merasakan perasaan. Mirror Itu neuronsnya cerdas gitu ya. Mirror cukup. neuronnya banyak, Cukup mirror neuronnya itu cukup banyak sehingga dia bisa merasakan mirroring gitu ya. Dia bisa mirroring, dia merasakan penderitaan orang lain, penderitaan individu lain, bahkan penderitaan emosi. Dia bisa sensing emosi binatang gitu. Ya. Bahkan terbukti binatang itu bisa sensing emosi manusia gitu. Artinya memang ada dijelaskan. Itu aku udah tahu cerita itu sejak aku SMA, udah tahu, SMP lah itu ya. Tahun 76 aku udah tahu mengenai kuda yang bernama Hans gitu. Ya. Kuda yang bernama Hans di Jerman itu, ada kuda yang bernama Hans di Jerman, itu dia itu bisa ditanya jumlah-jumlahan berapa? 8 kali tambah 8 berapa dengan menghentakkan kakinya. Tek, 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 tek gitu. Ya. Hans itu. Kuda namanya Hans itu. Tahun 1900 itu ya. Di Jerman sana itu. Ditanya, Hans, 4 tambah 4 berapa Hans? Dia menghentakkan kakinya. Tek, 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 tek 8 kali. Wow, semua orang tepuk tangan gitu ya. Gitu. Tapi berarti dia sensing dan kemudian berarti dia bisa berpikir. Nah, ternyata dia kalau sendirian nggak bisa. Oh, iya itu makanya mirror neuronnya yang bekerja. Jadi dia itu pada saat melihat orang tegang, dia tidak akan berhenti kalau dia tidak sensing ketegangan orang-orang itu hilang gitu. Jadi kalau 4 tambah 4 berapa Hans? 1, 2, 3, 4. Nah, pada saat angka 8 dihentak itu, dia melihat orang-orang itu gembira. Ah, bener. Dia berhenti gitu. Oh, dia sensing gitu ya. Jadi dia itu bukan tahu matematika, dia itu hanya sensing emosi bedes-bedes di sekitarnya yang menyaksikan dia itu, yang lebay gitu. Apa sulitnya 4 tambah 4 itu anak TK juga ngerti gitu. Tapi kan manusianya dengan kelebayannya melihat kuda kayak gitu wah ini. Itu kayak euforianya kemarin itu tuh, apa Gurita untuk menang bola apa enggak, inget gak? Lah iya itu. Karena mungkin Gurita itu aja. bisa sensing gitu. Sensing emosi orang-orang di sekitarnya. Si Han, nah itu ada orang yang skeptis, ini mesti ada sesuatu deh. Pada saat dia menanyai si Hans yang ada di istal ya, di kandangnya ditanya, dia nggak bisa. Jadi kuda itu hanya bisa kalau di kerumunan orang banyak. Itu macam orang kesurupan itu. Orang kesurupan itu kan nggak pernah ada orang kesurupan sendiri di kamar. Orang itu kesurupan mesti di depan orang banyak itu. Karena sense-nya itu juga karena itu dia tadi ya. Nah, itu. Nah, itu diteliti oleh seorang skeptik ya. Dipinggirin. Nah, terus kemudian data-data yang dikumpulkan oleh itu akhirnya diketahui sekarang bahwa itu adalah emosi. Dulu nggak ngerti, tahun 1900 itu si peneliti ini hanya tahu bahwa kuda ini kalau disembunyikan dari orang-orang dia nggak bisa jawab itu. Nah sekarang itu terjadi pada yang namanya ada misalkan gajah yang diberitahu tambah berapa, itu bukan karena dia ngerti matematika, tapi dia sensing. Itu penelitian baru gitu. Tapi dan penelitian baru itu menindaklanjuti penelitian yang dulu. Jadi sebetulnya pada saat 1900 itu kuda Hans itu sudah merupakan catatan mengenai kenapa kuda Hans itu begitu. Catatannya itu tersedia, tapi orang belum bisa menyimpulkan gitu. Nah, sekarang pada saat kita paham yang namanya emosi itu apa, termasuk lumba-lumba itu kan mana pernah belajar matematika, dia itu misalkan 3 tambah 3, 7, dia sensing emosi orang gitu ya. Dan ini dijelaskan pertama kali oleh Antonio Damasio, terus kemudian Joseph Ledoux ya, termasuk Sam Harris ini gitu ya. Jadi Dok ya,
kalau kemudian setiap orang kan karena neurocervinnya yang cukup, lalu kemudian terjadi sensing antar ketika kemudian dia dalam di kerumunan atau di situasi sosial seperti itu, itu kemudian kan tertanam, merubah semua struktur otaknya gitu, merubah perilaku. Bukan merubah, macamnya. Gini, otak kita itu berkembang dan kemudian otak kita itu seramati, dijelaskan juga itu di bukunya Antonio Damasio, di bukunya Joseph Ledoux, bahwa otak kita itu terus menyediakan konstelasi-konstelasi untuk bahasa. Itu jauh lebih banyak ketimbang kepada hal-hal yang dikondisikan itu. Sehingga manusia ini sampai sekarang adalah satu-satunya spesies Homo sapien ini yang belajar dengan meniru itu. Pada umumnya gitu ya. Pada umumnya itu ya. Tapi tapi rata-rata orang nggak mau ngaku itu gitu. Yang dia mau akui adalah sesuatu yang didrive oleh semesta. Itu adalah pada saat orang itu tidak bisa menjawab apa yang terjadi dengan dirinya, maka dia menisbatkan bahasanya ini Lauhul Mahfuz banget gitu kan, atau sampai ke Sidratul Muntaha banget gitu kan. Juga ini bahasa sudah dihindari ya. Itu jadi menyandarkan pengetahuannya itu pada sesuatu yang ya itu tadi yang gampang itu. Itu juga dibahas ya dalam bukunya Sam Harris yang ini dibahas itu. Dia bahkan membahas juga bagaimana kemudian narasi-narasi itu terus-terusan berkembang kemudian diadopsi sehingga mereka percaya gitu. Ini buku ini sebetulnya menjelaskan bagaimana secara biologi otak itu bekerja. Hanya memang akhirnya Sam Harris ini memposisikan dirinya itu sulit. Dia dimaki-maki loh sama Richard Dawkins. Nggak hanya itu, dia juga berantem terus setiap kali dia melakukan wawancara. Banyak banget gitu. Ya itu kalau ketemu Richard terus kemudian dia diskusi masalah ini, dia dimaki-maki sama Richard gitu. Namanya Richard Dawkins. Ya emang kamu perlu dimaki itu. Ya itu. Kamu perlu dimaki. Nah ini, jadi ya kalau dia ketemu Richard atau ketemu Daniel, kalau masih Daniel Janet oke lah, dia masih Daniel itu orangnya sopan. Daniel itu orangnya sopan gitu ya. Tapi kalau dia ketemu ketemu Richard Dawkins, habis dia itu. Richard Dawkins, habis dia itu. Dimaki-maki. Habis dia itu. Hanya saja ya karena Richard itu Richard Dawkins paham bahwa dirinya itu tidak paham mengenai yang namanya neurolog. Jadi pada saat kalau kemudian si Sam Harris itu berbicara mengenai cara kerja otak itu ya. Itu Richard Dawkins diam dia itu. Tapi proposalnya atau usulan proposisi Sam Harris mengenai lanskap moral ini, itu diserang habis oleh bahkan oleh Richard Dawkins itu, teman ngopinya dia ini gitu. Iya, padahal kalau ini aku dalam perspektifku gitu ya, lanskap moral itu dibutuhkan ketika kemudian dunia memang berubah gitu kan, cara kerja manusia juga berubah, tatanan dunia juga berubah. Oleh karenanya menurut saya lanskap moral memang harus dipikirkan kembali. Contoh yang paling gampang misalnya kayak kondisi sekarang lah Mas, COVID gitu ya, kan ada tuh gambar yang you kasih tuh ke aku, ingat nggak? Dia kasih soal yang satu nunjuk, tapi that's a science and another one is semua tipuan dan beringin gitu kan. Dan yang memecahkan COVID is a scientist gitu. Something yang harus kita juga berpikir. Tapi enggak juga, mereka pada saat panik begitu. Pada saat sembuh yang dipuja-puja ya penunggu pohon beringin, penunggu pohon cipluan itu. Balik lagi ya? Iya itu. Memang di awal-awal itu ya, penunggu pohon beringin nggak laku, penunggu pohon ciplukan nggak laku, semua berharap pada saintis ini.
Tapi begitu ada orang sembuh, waduh maha besar penunggu pohon cipluan, maha besar penunggu pohon beringin, yang itu dilupakan itu. Kita hanya melihat sampai aja. bikin kalung ya. Ah iya itu nggak apa-apa itu kan kita menjelaskan kepada yang namanya bagaimana otak itu bekerja itu, bagaimana otak bekerja. Nah, kembali ke bukunya Sam Harris ini kekeh dari awal kan. Apa itu baik, Iya, apa dari itu bahasa buruk, kalimat awal juga udah gitu. wah itu dia kekeh, dan hanya saja penjelasan Sam Harris itu sebetulnya argumentasinya itu kuat banget ini. Kuat banget. Tapi emang dasar orangnya susah banget juga. Ya, kuat argumentasi Sam Harris dalam menjelaskan apakah berbuat baik itu demikian sulitnya gitu. Dia bilang seharusnya tidak gitu. Seharusnya tidak gitu. Dan argumentasinya itu bahwa yang namanya, padahal kira-kira 3 halaman sebelumnya itu dia bilang yang namanya free will itu nggak ada. Gitu. Iya, betul. Ya, tapi dia bilang free will itu nggak ada. Tapi dia bisa menjelaskan bahwa yang namanya baik buruk itu, meskipun kamu nggak punya free will, kamu bisa memahami baik buruk itu apa di otakmu. Gitu. Ya, memahami. Nah, proposisinya adalah lagi-lagi masalah latihan sih sebetulnya. Gitu. Iya, betul. Ya, masalah latihan adalah bagaimana kita melatih diri kita dan otak kita untuk mencari dalam hal ini garisnya dia satu line dengan yang namanya Antonio Damasio, satu line dengan yang namanya even itu sama Daniel gitu, Goleman ya sama. Tapi pada saat kesimpulan macam meditasi dia nggak bahas itu, bahkan nggak penting itu meditasi itu. Karena memang dia nggak percaya pada konten bagaimana perubahan situasional. Bukan kalau dia sendirian atau gimana? Bukan, karena dia sudah mengajukan yang lebih advance itu. Proposisinya dia itu melebihi daripada apa yang dianggap orang-orang meditasi macam-macam, itu berbeda itu. Bahkan kalau kemudian meditasi itu bisa merupakan regulasi diri, self regulation menurut yang namanya Joseph Ledoux dan Antonio Damasio itu. Menurut Sam Harris ini, lah itu kan mainan anak-anak gitu itu. Ya, kenapa mainan anak-anak? Dia lebih ke dalam biologinya itu sendiri. Bukan meme-nya itu yang diobrak-abrik. Pemahaman tentang biologi itself itu. Jadi melatih kita sense terhadap biologi itu jauh lebih jauh daripada sensing kita terhadap kehidupan orang gitu. Karena kalau itu hanya meditasi hanya pada benda-benda bergerak gitu. Sensingnya loh, itu diteliti sama dia itu. Sensingnya sensingnya nggak mungkin sama benda mati toh gitu kan. Nah itu. Tadi Vita bilang tuh bahkan Harari pun masih pada titik menggunakan meditasi sebagai konsepsinya dia. Gitu, Harari itu mengutip semua penulis ditulis. Dikutip mulai Jared Diamond, terus kemudian Dawkins, Daniel Dennett, Antonio Damasio, Daniel Goleman, dikutip semua oleh Harari, kecuali Sam Harris. Kayaknya dia itu mual sama Sam Harris itu. Ya, karena memang nggak berbeda sendiri, Ya, karena proposisi Sam Harris itu jauh melebihi apa yang diusulkan oleh Harari itu sendiri. Gitu. Harari itu sampai titik terakhir Harari itu yang diperjuangkan adalah kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Sapien. Betul. Ya. Nah, jadi sementara yang namanya Sam Harris ini biologi gitu. Bagaimana manusia itu bisa sejahtera dan bahagia bersama dengan binatang-binatang lain dan mempertimbangkan kesejahteraan sampai tumbuh-tumbuhan jamur itu dipertimbangkan kesejahteraan mereka itu. Ya karena dia selalu merasa semuanya ada garis titik yang harus menyatu gitu ya.
Dia ada Iya, perbedaannya, iya. pemenuhan terhadap konten apa kesejahteraan dan kebahagiaan itu benar-benar Ya, sel ini gitu, apa ya. namanya, yang Ya, ada di dalam Harari self. Harari sendiri itu dia bukan saintis, bukan Mm-mm, ya. mm-mm, mm-mm, Bukan. Kalau Sam Harris ini dia saintis ya, dia saintis. mm-mm, Saintis dia itu neurolog yang mendalami mm-mm. soal neuroscience gitu ya. Science. Mm-mm, Ya, neuroscience. Nah, sementara kalau Harari ini kan dia historian itu. mm-mm. Historian dan dia Ya. menjelaskan sebagai storyteller gitu. Oke, balik lagi ke Haris ini ya. Jadi dia memang Ya, tugas berat dia, apa tugas berat dia, kekehan dia gitu ya untuk kemudian ya, meyakinkan bahwa the happiness atau kemudian kesejahteraan semuanya tergantung pada apa namanya awalnya ada di sel DNA-nya, kalau kemudian ya, terjadi apa ya, namanya pembelajaran di sekitarnya, tapi kemudian juga apa namanya gagasan yang kayak gini nih dianggap selalu aja dibenturkan gitu ya, selalu dianggap tidak objektif gitu sama banyak orang, sama terutama ya. para ya itu tadi gitu. Terus sebenarnya dok kelompok lang ya, tapi sejauh mana pemikiran-pemikiran ini penting untuk di era sekarang, sejauh mana gitu, karena memang kan sekarang ini kan tahu sendiri kan semua Oke, berubah oke, proporsinya oke. Ya, gimana gitu. sebetulnya, oh, ya, ya, oke. Harari itu pada saat dia menunjukkan bahwa sebetulnya kita sekarang itu tidak mempunyai pegangan untuk memprediksi. Kita sedang memasuki dunia Betul. yang tidak pernah ada presidennya sama sekali. Ya, Ya nggak ada presiden kan memang. ya, tidak ada presidennya sama sekali. Itu yang lama. Halo dok. Halo, Oke. ya. Tapi Harari mengusulkan sesuatu yang Ya. sudah lama. Jadi artinya sebetulnya Harari dalam hal ini ya agak-agak itu berbeda karena dia bilang bahwa kita sedang memasuki waktu yang belum pernah ada presidennya sama sekali. Di lain pihak dia mengusulkan hal-hal yang sudah lumrah itu. Kan itu yang membuat ini agak-agak paradok ini tulisannya siapa namanya, tulisannya Harari ini. Nah, dia Harari. bahkan tidak mengutip sama sekali yang namanya proposisi dari Sam Harris ini gitu. Dari Ya, Sam Harris. itu yang jadi itu yang jadi oke. Harari bagus banget menjelaskan manusia dari bagus banget. Tapi pada saat dia mengusulkan problem solvingnya itu Kayak antitesis untuk saya. menyederhanakan masalah. Gitu. Menyederhanakan masalah. Sementara Sam Harris Atau itu dia mengajukan overwhelmed. proposal, Atau dia overwhelmed. ya bisa begitu, bisa juga. Hanya yang disampaikan itu sederhana saja. Semua selesai dengan meditasi gitu ya. Itu. Meditasi itu adalah jawaban for everything gitu ya. Padahal jawabannya itu, padahal pertanyaannya juga apa kok ada jawabannya ya gitu. Nah itu. Nah, Udah kayak Pak Haji itu, loh, Mas. ya itu makanya itu. Selalu menjawab apa yang ada. Makanya nah, sekarang proposisi yang disampaikan oleh Sam Harris memang ruwet memang. Hanya saintis yang bisa memahami apa yang ditulis oleh Sam Harris dalam lanskap. Makanya yang namanya buku moral lanskap ini buku yang berat. Berat meskipun yang namanya Sam Harris ini sudah mencoba membahasakan dengan bahasa-bahasa populer. Tapi berat itu. Berat itu. Orang yang tidak biasa dengan penelitian baca bukunya Sam Harris ini
pusing kepalanya gitu. Kok bisa gitu itu. Meskipun ya dia mencoba membahasakan itu ya selevel Jared Diamond ya. Cuman yang disampaikan ini memang ya seperti apa ya? Semacam bagaimana siapa namanya? Imam Ghazali itu menjelaskan filsafat kepada orang dengan bahasa awam dalam Tahafidul Falasifahnya. Kayak gitu itu. Apa coba sekali lagi? Ya itu hanya fakta yang membuktikan bahwa kamu itu lulusan pesantren yang luar biasa, Mas. Oh, kontak kamu itu. Hebat. Nah iya, kalau kamu baca yang namanya Tahafidul Falasifah itu. Ya kalau kamu baca yang namanya Tahafidul Falasifah itu kan kamu yang namanya Imam Ghazali itu membahasakan bahasa-bahasa filsafat kepada orang awam itu. Lah, ya misleading itu ya. Tapi sama ini sebetulnya juga... Sam Harris ini. Bukunya Sam Harris yang ini terlalu berat dibahasakan secara populer. Berat itu. Dia sendiri muter-muter sih sebenarnya kalau aku bacanya. Berat itu. Ya. Ya itu makanya ya itu yang ini Bu bahasanya hanya saja bedanya ya. Ini kan dia berdasarkan fakta. Sementara kalau yang namanya Imam Ghazali dalam Tahafidul Falasifahnya itu kan tendensius itu. Bukan hanya tendensius, ya. tapi belum tentu juga berbasis fakta, Mas. Kita juga belum tahu bukan begitu. Maksudnya itu persamaannya adalah bahasa sains dicobakan dalam bahasa populer. Sementara yang namanya filsafat dibahasakan bahasa awam. Kurang lebihnya seperti itu. Hanya kalau yang ini kan dia nggak tendensius Sam Harris ini kalau Imam Ghazali tendensius banget itu dalam Tahafidul Falasifahnya itu ya itu. Tahafidul Falasifah dua alurab ya. Gua belajar agama lagi. Sama lagi ya nggak begitu ya nggak? Udah aku pertama koneksinya kelihatan agak terlalu buruk gitu ya. Terus yang kedua waktunya juga masih 6 menit lagi gitu. Jadi menurut aku pertanyaan terakhir banget. Apa yang harus dilakukan otak kita? Walaupun aku tahu misalnya pelatihan gitu ya. Tapi apa yang harus kita lakukan di konten dunia seperti sekarang gitu kan? Emang benar-benar kita harus belajar biologi banget gitu kan? Kita harus belajar banget atau gimana nih dalam konten sekarang nih? No. Apa yang jadi yang perlu dipahami satu, kita itu kehidupan manusia itu berbasis hierarki. Tidak mungkin tanpa hierarki. Satu. Ya, nggak mungkin, nggak mungkin. Nah, jadi yang mendrive yang namanya populasi sosial ini, yang mendrive adalah orang yang punya hierarki di atas itu. Posisi hierarki itu di atas. Yang perlu paham itu orang-orang di atas. Mendrive kemana arah sosial ini gitu ya. Bahkan harus orang-orang yang harus di atas itu harus paham bahwa yang namanya latihan buang popok pada saat anak masih belajar jalan itu jauh lebih penting daripada ngajarin anak itu baca mantra itu. Sekarang bangga banget loh, ada masih di hafal Quran tuh mereka bangga banget. Ya Allah, gue langsung keluar juga itu bocor kata-kata. Kamu nggak boleh itu menyebut merek. Iya betul. Nggak boleh. Salah. Ya maaf. Saya agak terlalu ini. Harus nanti kamu itu disensor tit gitu kamu ini. Iya, ntar aku edit deh. Soalnya rada lupa. Apa? Itu sama aja dengan anak kecil di gudang itu loh. Bagusnya mana? Apa pentingnya itu? Kalau itu anak kecil diajari makan sendiri gitu. Makan cemot nggak apa-apa gitu. Supaya dia paham, secepatnya dia itu melatih emosinya. Buang popok di tempatnya pada saat dia masih belajar jalan, disuruh buang popok di tempatnya. Supaya dari dini sejak dia belum sadar bahwa dirinya ada, dia sudah harus membuang sampah pada tempatnya. Antri itu, jangan makan dulu, nggak boleh disentuh, supaya dia latihan antri gitu, ya. Itu yang diajari.
kecil-kecil diajarin ngitung. Nggak mau untuk apa itu. Anak Ya, SD ya. masuk kelas 1 Sempoa. harus ngerti tambah-tambahan jumlah-jumlahan. Ini ngawur ini ya itu. Nah, itu yang harus ditanamkan pada orang yang mempunyai kedudukan hierarki yang di atas. Paham bahwa yang namanya mengatur, mendrive manusia ini adalah perlu dia cerdas secara sosial itu. Betul, betul. Itu Jadi memang aja, yang kita kerjakan sebenarnya moral landscape pada akhirnya setiap daerah, setiap RI ini beda, hanya saja gitu ya. Secara universal ada yang harus kita lakukan bersama, yaitu tadi tuh nilai-nilai yang sebenarnya sederhana, mengatur suara intelijennya, ujungnya tetap hierarki gitu kan, dan lalu kemudian mendrive diri kita untuk belajar satu-satu dan melatih lah gitu untuk hal-hal yang secara social intelligence akan kita kerjakan. Minggu depan memang kita rencana, aku masih tetap pengen ngomongin tentang Sam Harris, tapi juga tentang keyakinan tadi tuh ya, yang itu ada Sam Harris membahas keyakinan tuh detail banget, detail. Ya itu makanya aku pengen lebih detail tentang keyakinan. Setelah itu Dok, kita balik ke social intelligence yang memang belum kita bahas. Jangan manas-manasin gitu dong, minum-minuman yang terlalu mahal, agak keterlaluan. Sementara you janji sama enak kan? Aja ini karena aku nggak alergi dengan Petrus 82. Nggak boleh ada orang ngomong minta, oke? Aku nggak minta, tapi kan ada janji yang lain. Ya lupa apa gimana soal stube. Ya, gitu. Loh, kamu sebut-sebut lagi stube. Wah, kamu ini. Enggak, aku nggak nyebut. Nyebut deh. Nggak boleh nyebut merek. Nggak boleh nyebut merek kok kamu ini. Iya deh, iya. Tapi anyway, thank you. Bahwa ini benar-benar agak tercerahkan. Secara bacanya agak bulat untuk aku. Jadi terima kasih banyak, dan minggu depan kita ngomong soal keyakinan tetap Sam Harris. Oke, selamat malam. Terima kasih. Bye semuanya.